defisit. Ini apa ini? Kita lagi syuting. Halo sahabat-sahabat semua, teman-teman semua yang ada di pelayanan masing-masing. Selamat berjumpa kembali di channel Litbang Pesat. Saya rasa teman-teman juga antusias dalam melayani di tempat teman-teman berada. Thank you untuk semangatnya. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Pak Bro kita. Tentunya tetap stay tune di kamera. Halo Pak Bro. Gimana Halo. nih? Udah kasih kabar sama pacar belum kalau kita mau syuting nih? Iya tadi lupa belum saya kasih tahu. Padahal ini kan hal yang penting. Nanti saya salah masuk acara kan bahaya. Tahu pacar saya yang baru. Belum. Yang mana lagi nih? Jangan sampai banyak. Selfie, namanya selfie. Wih. Tapi saya pikir saya bawa atau enggak itu nanti. Loh, pacar di bawah masnya gimana? Iya, agak galak soalnya yang kaki 4 itu loh. Itu sekarang Iya tuh. Aduh. Pokoknya seru lah ada dia tuh. Aduh, coba ini ada pacar yang nonton sebenarnya bukan pacar itu. Kayaknya lebih seru ya kalau ikut nonton. Nah, kali ini saya tuh mau ngajak kita ngobrol-ngobrol nih. Ya. Berkaitan dengan kondisi di masa ini, menurut Pak Bro itu seperti apa melihat kondisi yang di masa sekarang ini, atau pengaruhnya dalam kehidupan Mas Bro apa? Iya. Masa sulit nih ya, pandemi ya. Ya, kalau saya sih gini, hidup itu kan seperti musim ya, selalu ada musim menanam, musim panen, musim mengolah tanah. Musim itu juga ada musim yang panas, hujan, juga musim-musim paceklik yang susah gitu. Demikian juga dalam pelayanan ini ya, kayaknya itu. Pelayanan ini juga ada musimnya. Ya, hidup berdasarkan musim kita. Musim-musim yang sukar seperti ini. Tetapi apakah pelayanan harus berhenti? Dengan masa sulit, sukar, apakah pelayanan harus berhenti? Kan tidak kan tentunya ya. Mestinya harus jalan terus. Ya, kalau ditanya seperti apa pendapat saya, karena saya itu murid ya, murid dari guru saya, Yesus Kristus. Yesus itu kan kasih apa ya, tugas pada saya, pada kita semua lah ya. Muridkanlah, layanilah. Nah, kalau memuridkan itu kan melayani kan tidak terbatas waktu ya. Harusnya kalau saya jadi murid yang taat. Nah, dengan kondisi seperti ini pun ya harus taat kan ya. Nggak boleh berhenti ya kira-kira kan gitu. Gitu Mas. Tapi ya. Emang nggak takut sama virus yang lagi merajalela? Ya gimana ya. Kalau kamu pasti takut pada mantanmu ya. Ini saya gimana nih? Iya. Boleh juga sih, tapi memang takut juga ya kalau sama mantan ya. Oke. Lanjut. Iya. Memang mantan itu lebih ditakutin sebenarnya harusnya daripada virus. Gak punya utang gitu. Masih punya utang. Ya nggak takut lah. Prinsip hidup saya kan seperti ini ya, sederhana. Karena hidup itu selalu resiko. Ada musim yang susah seperti saat ini, pandemi, ada virus atau tidak, itu kan penuh resiko. Gitu. Apalagi kalau pelayanan ya bagi hamba Tuhan, melayani Tuhan, yang penuh resiko gitu. Ada virus, nggak ada virus, selalu resiko. Jadi prinsip hidup saya itu ya jalani aja lah. Karena ketika saya ada komitmen gitu, yang hidup yang sederhana ini, siapa tahu bermanfaat untuk orang lain, untuk anak-anak. Ya ketika sudah berkomitmen dengan Tuhan, ya pasrah lah gitu. Kalau ada virus saat ini yang cukup membahayakan, ya buat saya sederhana aja lah, nggak perlu takut kan. Kalau takut kan imun tubuh saya juga menurun kan gitu. Nggak perlu takut, seperti tadi ya terus ya menjalankan tugas pelayanan karena itu passionnya ya, passion tuh terus melayani sebagai murid gitu. Nah, ya kalau virus di sekitar kita itu kan resiko ya. Kalau misalkan saya kena, ya mesti saya sukacita lah. Karena apa? Iya, kenapa ya pertanyaannya? Kenapa sukacita? Ya sukacitanya kan firman Tuhan juga jelas kan ya. Siap tidak siap, waktunya juga harus melayani dia kan. Kalau menderita di dalam pelayanannya kan itu sukacita kan. Bersyukurlah harusnya gitu. Itu sih prinsip hidup saya sederhana.
ada virus nggak ada virus, hidup itu penuh resiko. Apalagi pelayan Tuhan ya, nah, resiko gitu. Itu sih yang bisa. Tapi dalam masa-masa ini resiko yang baru-baru aja muncul, yang atau kendala-kendala yang baru aja muncul secara personal, apa ya, dalam pelayanan? Ya, sekarang yang terlihat lah ya, yang terlihat itu resikonya masalahnya nggak seperti dulu kita bisa bebas ketemu dengan orang, ketemu dengan anak-anak. Itu bagian dari resiko kita dalam proses pendampingan kan tentunya. Tetapi kalau kita juga down, itu malah tambah resiko lagi. Resikonya apa? Kita kehilangan generasi yang cukup nanti. Setahun ini anak-anak tidak sekolah, anak-anak tidak ketemu dengan temannya, anak-anak tidak ketemu dengan patron atau gurunya, itu bahaya juga. Itu. Nah, banyak anak-anak kita yang kadang orang tuanya nggak di rumah. Itu tinggal sendirian sama kakek neneknya. Nah, dia ngapain kan nggak ngerti. Nah, tugas kita sebagai mentor kan mesti harus cover mereka. Nah, ini resikonya kita juga harus taat pada pemerintah kan gitu. Batasi pergerakan. Nah, itu. Tapi ya si curi-curi lah, kan bisa pakai inilah untuk mentoring aja. Oh ya, aku baru inget nih. Tadi ada teman yang cerita, teman kita juga. Dia udah lama nggak ketemu dengan anak muridnya, yang dia dampingi mentinya itu. Terus dia kunjung ke rumah. Nah, tiba-tiba rumahnya tertutup, ya kan? Tapi kok ada suara orang. Nah, waktu dia ketuk dan dia masuk, ternyata dua orang tuanya sakit. Wah, itu. Nah, itu dia. Kalau kita sebagai mentornya nggak tahu sampai segitu kan sayang banget toh. Apalagi yang sampai 1 tahun nggak tahu kan. Nah, itu juga tadi aku baru nangkep nih. Waktu dia ketemu orang tuanya di dalam sakit, terus orang tuanya ngajak salaman dan refleks teman saya tadi itu salaman sama dia. Kita kan nggak tahu ya dia sakitnya seperti apa. Terus kalau udah salaman kan itu bagian resiko juga ya. Siapa tahu ya yang itu di masa sekarang ini. Bahaya memang sih. Ya, tapi ya harus ini loh. Kalau prinsip saya gini loh. Tadi seperti saya bilang tadi, hidup itu penuh resiko, tapi jangan konyol kan. Kalau kita kunjungan ya tetap di saku tuh ada hand sanitizer kecil lah itu. Pakai inilah masker gitu. Nah, kalau habis salaman pulang gini kan. Tinggal menyinggung orang tua atau gini kan gitu. Ya saya gitu. Kalau kita habis jajan kan juga gitu. Ya saya pikir teman tadi bawa sanitizer paling kan. Kan kita sudah sesama leader sama teman kan sudah saling menasihatkan kan. Iya, memang gitu harus kan? juga. Harus bagi ini kan? Pakai ini kan? Tapi kalau dia nggak pakai, ya nggak tahu itu dia. Ya resiko. Awal sih masih banyak air untuk cuci tangan di depan rumah, tapi sekarang tuh udah banyak yang ini juga lupa-lupa. Jadi kita harus saling ingetin tuh bahwa ini sih. Cuma masalahnya kalau dia tidak punya passion ketemu anaknya itu, kalau anaknya sakit, nggak ngerti gitu loh. Terus orang tuanya kena dalam tanda kutip, ya kena lah mungkin ya. Terus anaknya kena, wah baru kita tahu, rasanya kan betul. Sedih terus gelo ya. Kenapa aku nggak pernah kunjungan sama anak ini ya? Itu dia. Nah itu. Nah berarti teman tadi bagus, passionnya kuat. Wah itu memang baik banget. Ini kalau saya pernah juga lihat orang yang dengan kondisi saat ini jadi kayak hopeless gitu, kayak tadi Pak Bro bilang down juga, terus nggak ngelakuin apa-apa selama beberapa bulan bahkan hampir 1 tahun. Ini menurut mereka mungkin kayaknya ini berhenti dulu pelayanan. Kira-kira gimana menurut Mas Bro? Iya. Ngopi dulu ya. Sorry. Ada bintang tamu nggak di sini? Gimana? Ngopi dulu. Aduh. Ini aman ini? Aman. Nanti pacar saya yang tadi loh. Bahaya nanti. Lumayan masih panas-panas dikit. Iya masih ya nggak lah. Sorry coy. Bintang tamu nggak bintang tamunya malah nggak ya ini. Aduh malu. Ini cappuccino ya, Italiano kan? Seperti jagoan gue Italiano. Juara itu loh. Daripada Inggris ya, Italiano. Kabarnya gimana Italiano? Ya ini kopi Italiano, cappuccino, Italiano. Oke, kita lanjut dulu ya. Oh iya, yang tadi ya. Oke. Ada orang yang kayak hopeless gitu, merasa wah ini kayaknya pelayanan berhenti bahkan hampir 1 tahun nggak ngelakuin apa-apa. Misalnya beberapa tempat kayaknya saya pernah dengar kabar begitu. Gimana itu? Gimana ya? Kalau di yayasan kan tidak ada secara tertulis kan tidak ada instruksi harus berhenti kan? Iya. Tidak tertulis pun tidak ada instruksi untuk berhenti pelayanan kan sebenarnya. Nah kalau kita masih ada satu wadah, satu lembaga yayasan pesat ini ya melakukan pelayanan, kemudian leader kita secara formal juga ataupun non formal tidak ada instruksi berhenti, kenapa kita berhenti itu? Nah ini pertanyaan kan,
Kalau saya pribadi ya terus jalan nih. Kalau toh ada instruksi dari atas ya, nggak boleh pelayanan, nggak boleh terjadi nggak boleh melakukan coaching atau mentoring dalam tatap muka. Wah, kalau itu terjadi ya, kok rasanya saya kehilangan itu. Iya. Kan waktu saya pendek. Betul. Kalau saya di rumah sendiri pun bukan berarti saya nggak kena virus kan. Nah, kalau saya kena virus gimana? Terus minta maaf ya, nggak mengharap sih, karena Tuhan juga masih perlu saya untuk di Indonesia kan. Terus tiba-tiba saya meninggal gimana? Iya kan? Waktunya kan pendek, saya mikirnya waktu pendek ini di dunia ini, kenapa kita nggak efektifkan gitu? Kalau ada teman yang berhenti, apa tadi Inggrisnya? Hopeless. Hopeless ya, tak kira main plus. Kalau hopeless ya mestinya jangan lah ya, karena waktu kita pendek gitu loh. Ada virus atau enggak virus kan waktu kita pendek di dunia ini. Kalau kita masih bisa manfaatkan waktu, berkontribusi, menolong anak, bertumbuh, kenapa tidak? Gitu. Toh kalau ada instruksi langsung dari yayasan, mungkin saya tetap sembunyi-sembunyi lakukan lah ya. Ya seperti yang adik bro lihat saya lah ya, sedikit-sedikit. Bisa begitu? Padahal kan dari yayasan misalkan ngelarang atau ngasih instruksi untuk berhenti, tapi kenapa harus jalan? Ya, saya sendiri malah bisa mati gitu. Passion kan itu, pelayan itu kan passion ya. Apapun tantangannya kan terus jalan. Kalau berhenti, malah saya takut sendiri kan, ngapain? Takut. Dan ini kan sebenarnya masa-masa saat ini, masa sulit itu tantangan buat kita. Kita jadi pecundang atau tidak? Pemenang atau pecundang? Kalau kita kondisi yang seperti ini terus kita tadi hopeless, hopeless terus nggak ngapa-ngapain, ya. Doa juga berat, apalagi banyak berpikir, menyusun strategi di masa sulit ini, bertindak, melakukan hal yang sederhana aja lah untuk orang lain atau untuk anak-anak yang dilayani, itu kan malah menurun kita, produktivitas kita menurun, pelayanan kita menurun, passion kita bisa jadi menurun gitu loh. Nah, iya, betul. Kalau aku lama-lama malah mati jadi. Gitu. Iya, betul juga. Aku makanya kadang kali waktu kalau udah ngerasa kayak rasa atau beban untuk kayak tadi passionnya tadi kayak udah menurun, aku nyari orang yang memang membuatku juga bertumbuh. Misalkan kayak beberapa di konten pribadiku kemarin cari orang-orang yang butuh pertolongan, ada seorang pemulung juga, dan aku mau berinteraksi sama dia tujuannya supaya hatiku juga terolah lagi gitu. Ya ke passion juga sih kayak gitu. Iya. Makanya kalau memang berhenti sampai beberapa bulan ya sayang banget ya. Iya. Nah, itu dia. Iya, itu FC Peniel Celengan itu kan bagus. Mereka bisa cari peluang ya. Pemerintah bilang yang lalu 2020, 2021 awal kan masih boleh tatap muka sesekali. Nah, tapi teman-teman kan tidak sesekali, malah tatap muka. Padahal di yayasan kita sudah buat panduan pembelajaran di masa pandemi, yaitu menggunakan media. Ada sih luring dikit-dikit. Tetapi karena ini waktu itu bulan Februari sampai Maret lah ya, sebelum Lebaran tuh. Itu kan boleh tatap muka. Tapi kan tatap muka teman-teman di sini. Nah, itu kan keren. Nah, kalau enggak jalan pelayanan, lah bagaimana? Kan zona Celengan atau Kabupaten Semarang dengan yang lain pasti kan berbeda. Padahal di sini itu ini zonanya merah terus ya? Iya, merah terus. Nah, iya, makanya lah kalau yang bulan ini malah hitam kan. Jadi bulan ini sama bulan kemarin kan hitam. Hitam pun kan masih jalan terus ya. Ya kalau ada teman-teman di daerah yang minta maaf ya, mungkin zonanya kuning, berhenti sama sekali. Ya gimana ya? Mungkin perlu perlu olahraga passion, olahraga rohani gitu ya, supaya loncat terus gitu ya, sehat gitu ya dia. Ya coba dikasih lah, kasih multivitamin rohani. Ngopi dulu, ini ngomong tadi iya. ada kombinasi antara ini dengan virus-virus cinta. Oh iya, supaya virus cinta. dengan ngopi ini bisa ada ya itulah. Yang nonton ada yang cinta-cinta. Gitu ya. Iya ini. Semoga nih, halo semuanya, aduh. Berkah di masa susah kayaknya ada ya. Oh iya ini. Oke. Ya, cinta, kata cinta. Ya, cinta. Ya kalau kita tidak mencintai anak-anak, Nah, itu dia. ya pasti hopeless. Iya. Kalau kita cinta, kamu di rumah seminggu di rumah nggak calling, nggak pengen tahu kabar. Ada anak yang punya HP, ada yang enggak ya. Kalau nggak punya kan mesti kita. Kalau cinta ya, mesti jalan kaki pun ya
kita tengok. Iya betul. Itu. Kalau cintanya kurang gimana? Ya. Dekat pun kadang nggak mau ya. Iya. nggak mau. Iya. Jangan juga. Apalagi ini masa-masa sulit. Cinta kita pada anak-anak atau orang yang kita layani kan harus makin kuat. Harusnya kan ya? Iya. Itu. Oh iya, ngomong-ngomong soal anak nih, anak-anak FC nih. Iya, Pak iya. Bro. Besok juga ada bintang tamu anak-anak FC NDP besok. Oh ya? Nah, Wah, besok keren ada- tuh. Iya. Keren. Kita mau interview juga supaya teman-teman yang lain juga terinspirasi. Ngomong-ngomong ISP nih. Oh, ya. Iya Iya, kan? iya, iya. ISP kan kayaknya Ya, bagian-bagian. Iya. Ya, bagian termasuk di bagian hidupku lah. iya, bro kan pakarnya kan. Iya, bagian hidupku lah gitu. Oke, kalau ngomong ISP, esensinya apa sih ini? Ya, ISP itu kan nolong anak berkembang ya potensinya di program ISP ini. Potensi-potensi anak terkembangkan. Termasuk potensi leadershipnya sejak dini kan, terkembangkan. Juga menolong anak-anak ini yang jauh dari Tuhan, kemudian dekat pada Tuhan, terima Tuhan dan bertumbuh bersama Tuhan gitu. Itu yang penting sih. Nah, masa-masa ini, masa-masa saat ini kan jarang ketemu, tatap muka ketemu. Tapi kan kita harus terus jalan bagaimana menolong mereka potensinya leadershipnya berkembang di rumah. Ya, teman-teman ya menggunakan inilah bisa mentoring, kemudian tatap muka. Itu. Jadi sebenarnya esensinya lebih ke pementoran juga ya. Ya, mentor penting sekali. Penting sekali. Supaya potensi anak itu terkembangkan. Gitu. Terpercikkan di masa-masa pandemi ini jangan sampai juga terbenam kan gitu. Kan harus terpercikkan terus gitu. Terus hopeless tadi terus nggak memercikkan kan malah bagaimana? Sayang gitu. Iya. Ini berapa? Sudah hampir 2 tahun gitu loh. Tahun setengah ya masa-masa ini. Iya. Kira-kira nih kalau ada tim baru mau coba nerapin gini gimana nih? Ada tips nggak? Iya. Tim baru ya, teman-teman baru. Sebenarnya tinggal buka dokumen saja. Ada kok dokumen panduan pelaksanaan ISP di masa pandemi. Loh, malah udah ada ya? Sudah tahun 2020 Juli. Wah. Kita kan sudah sharekan. Termasuk panduan juga teman-teman yang buka bimbel di daerah-daerah yang tidak ada feature centernya kan. Itu ada semua. Sebenarnya tinggal baca kekuatannya di sana apa, kelemahannya apa kan tinggal diikutin gitu. Kalau di sana masih peluangnya luring bagus, ya kenapa nggak luring? Sebulan sekali tatap muka, kenapa nggak? Itu ada panduannya. Gitu. Kalau pakai ini full, ya dibuat buat video, buat kelompok anak-anak dimentorin gitu, sesuai mentornya lah. Kalau belum ada ya dibuatkan gitu, dibuatkan satu mentor membawain berapa anak gitu. Cuman ada panduannya, detail sekali sebenarnya. Sebenarnya sudah ada ya? Ya ada sebenarnya. Dan panduannya itu panduan yang mudah dibaca kok sebenarnya, mudah dipelajari dan dilakukan gitu. Dan tidak harus kaku diikutin tahapan itu, bisa dikembangkan sesuai dengan areanya gitu. Jangan samakan di Kabupaten Semarang, khususnya Lopait, Tuntang ini dengan yang daerah Lampung atau daerah mana Sulawesi sana, yang COVID-nya lebih rendah. Gitu. Ini kan lebih tinggi gitu di daerah kita ini. Gitu. Iya. Ngomong-ngomong kayak penerapan kayak gitu ada tim baru juga. Kan kita kan apalagi kita yang di sini belum pernah atau jarang kunjungan ke daerah masing-masing. Tentunya tantangannya beda-beda nih kan. Dan tentunya dengan tantangan itu seharusnya sih ada solusi dan inisiatif-inisiatif yang muncul ya. Jangan sampai karena ada kayak tadi panduannya sesuai dengan buku atau kurikulum terus nggak sesuai dengan konteks lapangannya sehingga nggak diterapkan. Seharusnya sih bisa-bisa aja. Gitu. Bisa. Tergantung passionnya itu tadi sebenarnya. Iya. Jangan sampai hopeless. Mungkin ini juga teman-teman yang udah lama juga mungkin merasa ini juga kayak berat untuk memulai juga atau merasa takut atau gimana gitu. Gimana? Ya kalau merasa berat tuh berat kemudian mungkin tidak mengerti panduan. Sebenarnya kami buka pintu yang besar. Lewat direktur, lewat teman-teman yang sudah ikut pelatihan bersama kami itu. Teman-teman kalau mengalami kesulitan, saya bilang, ayo hubungi kami lewat ke Kak Daniel Mani atau saya yang lucu ini gitu. Bisa langsung gitu loh. Iya, malam-malam pun oke, enggak apa-apa gitu. Kalau saya enggak capek kan bisa gitu. Beberapa teman yang sudah
chatting tanya. Tapi ya beberapa teman yang belum banyak sih. Masih banyak lah yang enggak memanfaatkan kelucuan saya gitu. Ya kalau kesusahan gimana kan saya tawarkan benar. Ayo kita berbagi pengalaman saja gitu. Bagi pengalaman. Di teman-teman di Celengan ini banyak juga pengalamannya, saya bilang. Kemudian di YouTube-nya FC Neal itu kan ada materi-materi. Itu juga bisa sih sebenarnya. Nah, kadang apa ya? Apakah mereka sungkan sama saya atau merasa saya bukan di program sehingga itu apa ya? Kayak struktur gitu atau gimana saya nggak ngerti gitu. Tapi kalau ada yang misalkan mau nyoba atau mau nerapi terus ada kayak apa ya, ada tantangan berkaitan dengan struktural atau takut atau gimana itu tanggapannya Mas Rul? Struktural ya, maka kita kok agak berat gitu ya. Ada yang dicandakan dulu nggak ya? Ya ini candanya di sini. Iya candanya ini ya, aduh ya. Sebenarnya kan kita satu keluarga ya, satu yayasan, ini kan sebenarnya satu tim gitu. Kenapa mesti terbentur dengan struktur ya? Ya kalau struktur itu jangan jadi benturan. Kita nih masa kritis kan gitu. Ini harus digarap sama-sama gitu, dibangun sama-sama, dikerjakan bareng kan gitu. Nggak boleh ini bagianku, ini bagian ini strukturnya ini jadi kaku banget kan mestinya enggak. Kita mesti ya harus longgar lah dengan itu. Nah, seperti saya sendiri kan saya tawarkan tubuh saya separuh di ngurusi akademis, separuh ini. Ayo saya bilang, ayolah kalau kesulitan chat ayo saya chat gitu. Ya, menurut saya ya jangan sampai itu jadi kendala gitu. Ya, masalah struktur gitu. Persahabatan, passion bersama untuk melayani anak-anak di satu lembaga ini itu kan kekuatan kita sebenarnya. Itu. Tapi kalau nggak salah sih kayaknya dari Litbang itu kan pernah ngadain kayak seminar dan kayaknya Pak Bro juga sering ngisi juga. Gimana itu pengalaman waktu seminar sama mereka atau respon mereka gimana? Responsnya bagus, cuma masalah ada banyak kendala di lapangan. Ya maklum lah ya kendala. Dengan kendala-kendala itu kan kami tawarkan. Ayo one on one lah, bisa cerita lah, one by one. Ayo ceritalah kendalanya apa. Kan saya bilang tim kami bukan pengambil keputusan, tapi jadi partner untuk diskusi lah gitu. Yang lalu saya ke Jepara juga cerita-cerita. Itu bagus, ada kegiatan-kegiatan terus produknya seperti ini. Wah, saya jempol 2. Ini bagus tuh, Bu. Tolong diinfokan ke teman-teman saling menguatkan gitu. Nggak boleh ini di unit satuan layanan A atau FCA, kemudian FCB ini nggak mau belajar dari A, gitu. Atau A nggak mau belajar dari B. Kan harusnya nggak gitu. Mestinya kita saling belajar dan cepat mestinya bergeraknya di masa ini gitu. Kan tantangannya lebih gede gitu loh. Iya. Gitu. Nggak boleh anak-anak belajar di rumah terus kita nggak mentori terus ini kan jangan gitu. Nggak ngerti kita nanti nyesel di belakang gitu. Makanya ya itu tadi yang kami tawarkan. Ayo kesulitan di lapangan, ayo di Litbang ada teman-teman banyak yang punya pengalaman, berbagi pengalaman itu kan bagus gitu. Iya. Tapi kalau nggak salah sih Litbang juga ngadain survei juga supaya Litbang paling tidak punya ide-ide supaya untuk jadi resource buat teman-teman yang di lapangan. Tapi kayaknya ada kendala juga dengan itu ya, survei-survei itu ya. Ya itu, ini kendalanya apakah sinyal atau gimana banyak nggak di sini. Ini repot ini kan gitu. Wah ini padahal tujuannya ya supaya kita dapat gambaran, supaya kita memberi bekal atau berbagi ke teman-teman lapangan itu tidak salah-salah gitu. Kita sudah dapat kok tahun lalu, terus tahun ini dikasih lagi kan. Tapi kalau ada survei itu sebenarnya mempertajam kita semua. Ya berharap semoga teman-teman yang nonton ini tersentuh hatinya. Isi gitu. Gitu ya. Oh, teman-teman yang mungkin pernah dikasih survei dan belum sempat ngisi, isi aja. Itu karena Litbang itu kan nggak tahu semua hal di lapangan. Jadi perlu masukan, perlu informasi dari teman-teman di lapangan, Bapak Ibu semua supaya itu bisa diolah di bagian Litbang dan paling tidak ada ide lagi yang bisa disumbangkan gitu. Tujuannya untuk bersamaan ya, kan kita ini kan pelayanan komunitas ya. Ya. Jadi bukan soal produk barang gitu, tapi kan kita melayani ya, kayak gitulah. Iya. Kapan waktu ya kita bisa kunjung-kunjung ke teman-teman ya? Ya iya kapan saya juga pengen juga berkunjung ke daerah. Ya
Siapa tahu nanti ada rezeki lah. Tuh ya. Itu dia. Ngomong-ngomong nih laptop ini untuk apa ya? Jual laptop ini untuk apa gitu? Saya udah bawa ke sini laptopnya malah mati lagi. Nah ini baru nyala nih. Itu dia. Ini untuk gaya-gayaan kayaknya. Nah, bukan masalah ini ya, atau ya penting apa yang kita diskusikan lah ya. Ini untuk Iya, jadi untuk ini info aja. Jadi beberapa waktu yang akan datang teman-teman tetap stay tune di channel ini, bahkan di channel Peniel juga. Itu akan ada interview dengan anak-anak NDP dalam bulan-bulan ini akan kita ngebut di sana supaya teman-teman bisa lihat outcome FC itu udah dicapai sampai tahap mana sih oleh anak-anak NDP, dan juga nanti akan anak-anak ISP juga seperti itu. Jadi kita mulai interview mereka. Jadi ini paling tidak jadi apa ya, kabar baik lah gitu. Jadi mungkin teman-teman di lapangan juga sering di ini Pak, maksudnya di apa? Ayo kerja gitu mungkin ya kan. Jadi jenuh juga. Kan? Jadi perlu ada siraman-siraman yang membuat semangat juga dari kabar-kabar anak-anak juga. Gitu. ya betul, itu betul. Ya saksian itu sebenarnya membangun kita sih. Jangan sampai defisit gitu. Nah itu dia. Kita kerja terus kita defisit kan gitu. Nah iya. Saya kalau kunjungan ke anak-anak atau dengar kesaksian teman-teman itu kan defisit. Ini apa ini? Kita lagi syuting. Sih. Mau kemana ini? Maaf buru-buru mas. Lah, mau kemana? Mau pergi kunjungan dulu ke anak ISP. Karena hari ini ada jadwal mentoring saya itu sama anak-anak. Gimana ya? Tapi hujan atau gimana? Mantel gitu. Oh, itu untuk melindungi diri. Ini saya bawa hand sanitizer juga. Aduh. Melindungi dari COVID ini. Itu pakai facial. Dan juga ada ini. Nah, kacamata hitam. Tapi bisa lihat nggak ya? Jangan nabrak nanti nih. Mana COVID? Mana COVID? Nggak ada kan? Nah, gitu. Gimana Mas Bro? Ini kalau kayak gini nih gimana? Semangatnya boleh, tapi kan semangatnya boleh, bagus, tapi harus pakai APD. APD itu apa sih? Alat pelindungan diri. Masa harus pakai? Ya, Apa Pak? Takutnya malah bikin ini kayak Bikin takut juga sih. Kalau Pak Murid kalau lihat kayak gini dikira di mana Bang? ya tapi semangatnya bagus sih. Tapi coba kasih nasihat. Sebenarnya semangatmu bagus Bro. Mungkin perlu di ini juga, maksudnya mantel ya kalau bisa nggak usah ngapain sanitizer ya cukup, mungkin masker double gitu, kacamata jangan juga sih, nanti malah dikira kayak malah nggak dikenalin nanti sama lu. Gitu, facial masih boleh lah. Pasti boleh ya? Iya. Oke lah, oke. Oke ya. Oke. Saya pergi dulu. Oke. Ya, semangat ya. Nah itu Mas Bro, kayaknya perbincangan kita seru nih ya. Tapi ini kayaknya waktunya udah sore juga, dan buat teman-teman atau bapak ibu semua yang di tempat masing-masing, tadi tuh ada guru kita mau kunjung ke salah satu anak kita, semangatnya bagus dan tentunya tetap jaga kesehatan gitu juga kan. Iya. Diri juga kan, Iya. jangan konyol juga gitu. Apalagi buat teman-teman yang di daerah yang kayaknya masih zona kuning, bahkan ada yang zona hijau. Kalau di sini zona hitam, lama-lama nggak tahu juga zona apa ini, kan? Jadi pesannya ya menurut saya dari teman tadi, semangat itu perlu disengaja untuk menyemangati diri juga ya. Kemudian perlu juga misalkan diri lagi malas gitu atau lagi berat, ya udah paksakan aja untuk bergerak untuk menjangkau anak-anak. Siapa tahu dengan datangnya kita malah justru membawa sukacita buat mereka ya kan. Tadi di awal tadi ada teman kita juga yang kunjung, ternyata kedua orang tuanya lagi sakit. Dan waktu teman kita datang ya paling tidak memberi suasana baru lah gitu. Jadi tetap stay tune di channel Litbang Pusat dan tuliskan di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semua berkaitan dengan ISP juga ya. Ya, sip. Atau berkaitan dengan hal yang lain, mau berkaitan dengan pacar Mas Bro. Oh iya, boleh. Sip. Boleh. Harus itu. Tulis sebanyak-banyaknya pertanyaan supaya kita semua bisa bikin juga konten atau video di kesempatan berikutnya. Seperti itu, dan jangan lupa juga tonton di channel Peniel, FC Peniel Terpadu, karena anak-anak NDP akan diinterview di situ dan tentunya akan banyak kabar baik yang kita dengar. Seperti itu. Nah, acara ini didukung oleh Pesat, Litbang, dan oleh channel Hasan Santoso dan Peniel Terpadu. Subscribe, like, dan komen. Bye bye. Thank you Bro.